Gimana sih cara jadi orang kudus? Mungkin daftar dulu kah di keuskupan? Atau magang dulu gitu sebelumnya? Nah, proses supaya seseorang mendapat gelar santo atau santa di depan namanya bisa dibilang cukup panjang guys. Bisa puluhan, bahkan ada yang ratusan tahun. Oh ya, jadi relikwi itu artinya peninggalan ya. Bisa berupa bagian tubuh ataupun benda-benda yang pernah bersentuhan dengan para calon kudus. Nah, persyaratannya sama guys, yaitu butuh minimal satu mukjizat lagi supaya orang tersebut dapat dikanonisasi oleh Bapak Paus. Oh ya, adanya Santo Santa ini bukan untuk menyayangi Allah ya. Bukan juga berarti kita menyembah Santo Santa. Wah, itu keliru banget. Halo teman-teman semua, welcome to TK tentang Katolik. Hari ini kita akan membahas tentang tutorial jadi Santo Santa. Tapi seperti biasa, teman-teman boleh share dulu video ini supaya banyak orang bisa lebih tahu lagi tentang iman Katolik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Teman-teman, selama ini mungkin kita sering mendengarkan ya kisah orang kudus. Bagaimana jalan hidup mereka, jatuh bangunnya, terus kebajikan-kebajikan yang membuat mereka dipandang sebagai orang kudus. Nah, tapi mungkin ada teman-teman yang bertanya ya, gimana sih cara jadi orang kudus? Mungkin daftar dulu kah di keuskupan? Atau magang dulu gitu sebelumnya? Nah, yuk mari kita bahas satu persatu. Sebelumnya, perlu diketahui dulu bahwa Santo atau Santa itu adalah sebuah gelar yang menandakan bahwa orang tersebut sudah hidup kudus di surga. Istilahnya pengukuhan gitu guys. Tapi bukan berarti yang di surga itu cuman orang-orang yang sudah mendapat gelar Santo Santa ya. Artinya ada ribuan bahkan ratusan ribu orang kudus di surga yang tidak atau belum diberi gelar Santo Santa. Nah, proses supaya seseorang mendapat gelar Santo atau Santa di depan namanya bisa dibilang cukup panjang guys. Bisa puluhan bahkan ada yang ratusan tahun. Tapi syarat utama seseorang dinyatakan Santo atau Santa ya harus meninggal dulu. Jadi ini bukan kayak pendaftaran kuliah atau lamar kerja gitu ya. Tahap pertama yaitu servant of God atau hamba Allah. Pemohon melalui seorang postulator meminta kepada uskup setempat untuk membuka penyelidikan. Pemohonnya ini bisa siapa aja guys, termasuk uskup sekalipun bisa jadi pemohon. Penyelidikan baru bisa dibuka 5 tahun setelah calon orang kudus meninggal dunia. Tujuannya adalah supaya kedepannya penyelidikan dapat dilakukan dengan lebih objektif, tidak terpengaruh perasaan emosional lagi. Namun memang ada beberapa orang kudus yang melewati masa tunggu tersebut, seperti Santa Teresa dari Kalkuta dan Santo Yohanes Paulus II. Keuskupan setempat kemudian membuka investigasi untuk calon orang kudus, bisa lewat interview para saksi hidup, bukti mukjizat yang pernah dibuat semasa hidup, dan lain-lain. Hasil investigasi akan diserahkan kepada Congregation for the Causes of Saints, sebuah lembaga di Roma yang mengurus proses seseorang menjadi orang kudus. Kita singkat aja jadi CCS ya, biar lebih mudah. Bila CCS menerima kasus itu untuk dipertimbangkan, maka calon orang kudus tersebut akan disebut hamba Allah atau servant of God. Nah, tahap kedua yaitu venerable. CCS akan memeriksa secara mendalam keutamaan atau kebajikan hidup yang heroik dari calon orang kudus. Pada masa penyelidikan ini, CCS dapat memeriksa jenazah dari servant of God dan mengambil relikwinya. Oh ya, jadi relikwi itu artinya peninggalan ya. Bisa berupa bagian tubuh ataupun benda-benda yang pernah bersentuhan dengan para calon kudus. Mungkin ada yang terpikir, kok gitu sih gereja Katolik? Emang ada ayatnya ya soal relikwi? Ada kok guys sebenarnya, walau nggak secara eksplisit dituliskan ya. Misalnya aja pada Keluaran 13 ayat 19, saat berangkat dari Mesir, orang-orang Israel membawa serta dengan mereka itu tulang-tulang Yusuf. Atau juga pada 2 Raja-Raja 13 ayat 21, di mana seorang yang sudah wafat dihidupkan setelah bersentuhan dengan tulang Elisa. Jadi relikwi dalam Katolik itu juga ada dasar biblisnya ya guys. Nah, bila sudah melewati serangkaian pemeriksaan mendalam tersebut, maka CCS akan memberi rekomendasi kepada Paus. Lalu Paus akan mengumumkan teladan kebajikan dari Servant of God dan memberinya gelar Venerable atau yang terhormati. Selain itu, dari tahap ini umat beriman sudah bisa berdoa dengan perantaraan mereka guys. Tahap ketiga yaitu Beato atau Beata. Seorang Venerable dapat dibeatifikasi bila ada laporan mengenai mukjizat yang terjadi ketika orang berdoa dengan perantaraannya. Mukjizat ini penting guys, karena menandakan bahwa orang tersebut sudah berada di surga. Nah, tapi syarat mukjizat ini hanya untuk mereka yang non-martir ya. Sedangkan bagi yang menderita kemartiran, maka saat Paus mengumumkan teladan kebajikan, Servant of God tersebut akan langsung menerima gelar Beato atau Beata.
Tahap keempat atau yang terakhir yaitu Santo atau Santa. Nah, persyaratannya sama guys, yaitu butuh minimal 1 mukjizat lagi supaya orang tersebut dapat dikanonisasi oleh Bapak Paus. By the way, mukjizat ini biasanya terjadi pada seorang pasien yang mempunyai penyakit yang tidak diketahui bagaimana cara penyembuhannya. Pokoknya dokter udah angkat tangan deh. Tapi pada akhirnya pasien tersebut bisa sembuh setelah berdoa dengan perantaraan beato atau beata. Nah, mukjizat ini baik tahap beatifikasi ataupun kanonisasi gak bisa diterima begitu aja guys. Butuh investigasi juga dan penyelidikan ilmiah untuk membuktikan kebenarannya. Mukjizat penyembuhan juga harus terjadi secara spontan atau instan, menyeluruh, dan lasting atau tidak berubah. Plus ditambah juga ada pernyataan dokter kalau penyembuhan itu tidak dapat dijelaskan secara medis. Lalu timbul pertanyaan, terus bedanya Beato Beata sama Santo Santa tuh apa dong? Bedanya, kalau sudah jadi Santo Santa, pestanya diperingati oleh gereja guys. Namanya pun juga dapat dipakai sebagai nama baptis, krisma, ataupun nama gereja. Dengan menyandang nama Santo tersebut, sebenarnya kita setiap harinya diingatkan untuk meneladani teladan Santo pelindung kita, terutama dalam usaha kita untuk mengejar hidup kudus. Oh ya, adanya Santo Santa ini bukan untuk menyayangi Allah ya, bukan juga berarti kita menyembah Santo Santa. Wah, itu keliru banget. Teman-teman pasti pernah lah ya, minta tolong teman, ayah, ibu, kakak untuk mendoakan kita, misalnya saat mau ujian. Nah, ini sama, kita juga memohon doa para kudus, hanya saja posisi mereka sekarang bukan di dunia, melainkan sudah di surga. Kalau kita berdoa kepada orang kudus, itu berarti kita berdoa bersama para kudus, guys. Akan tetapi, devosi kepada para kudus ini bukan hal yang wajib juga ya, guys. Artinya, kalau kita nggak melakukan itu juga, ya kita nggak berdosa. Namun, kalau kita melakukannya, tentu dapat berguna bagi diri kita sendiri. Kenapa? Karena dengan demikian kita mempunyai role model untuk mencapai hidup yang kudus. Yang mungkin jalan ceritanya ada yang sama dengan jalan cerita hidup kita. Sehingga setiap harinya kita terus dipacu untuk rendah hati dan memacu diri kita menjadi seperti mereka. Nah, oleh karena itu mari teman-teman kita mulai meneladani Santo Santa pelindung kita masing-masing. Sehingga pada akhirnya kita dapat mencapai hidup kudus seperti yang telah mereka capai. Satu lagi, jangan tunggu kaya atau sukses dulu ya baru ngejar hidup kudus. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Oke guys, itulah pembahasan tentang Katolik hari ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Adios!